يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Terakhir kita baca adalah ucapan Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullah. Apa yang beliau tulis dalam kitab At-Tauhid yang beliau riwayatkan di dalamnya satu bab khusus, bab dzikru akhbarin thabitah atau thabitatis sanad rawaha ulama'ul Hijaz wal Iraq an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang di dalamnya ada satu bab khusus tentang sebutan hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para ulama dari Hijaz, Makkah, Madinah, dari Iraq dan lain-lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia kulla lailatin, setiap malamnya, min ghairi sifati kaifiyatin nuzul, tanpa menerangkan kaifiyahnya seperti apa turunnya, ma'a isbatin nuzul, bersama penetapan adanya sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Fanashhad syahadata muqirrin bilisani, maka kami mempersaksikan, kata beliau, dengan persaksian seseorang yang mengikrarkan dengan lidahnya, musaddiqin biqalbih, yang membenarkan dengan hatinya, mustayqinin bima fi hadhil akhbar min dzikrin nuzul, dengan meyakini semua apa yang diberitakan dalam hadis-hadis tersebut tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, min ghairi an nasif al-kaifiyah, tanpa kami mensifati kaifiyahnya. Maka kemudian oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni dibawakan riwayat berikutnya. Qala akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz qala haddatsana Abu Muhammad As-Saydalani qala haddatsana Ali bin Husain ibn al-Junayd qala haddatsana Ahmad ibn Salih al-Misri قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا مخرمة ابن بكير عن أبيه وأخبرنا الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ولفظ له قال حدثنا إبراهيم ابن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت محمد ابن المنكدر يزعم annahu sami'a Salamah. Aku mendengar Muhammad bin Munkadir mengaku-ngaku bahwa beliau mendengar dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa dia berkata, "Ni'mal yaum yaumu yanzilullah ta'ala fi ila sama'id dunya." Sebaik-baik hari adalah hari turunnya Allah Subhanahu wa taala padanya ke langit dunia. Qalu, mereka bertanya, wa ayyu yaumin dzalika?
Hari apa itu? Qalat yaumu Arafah. Qalat yaumu Arafah. Bahwa ada satu hari atau sebaik-baik hari adalah hari turunnya Allah ke langit dunia. Ditanyakan hari apa itu? Hari Arafah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Daruqutni dan juga Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wa rawat Aisyah, dan diriwayatkan pula oleh Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda, yanzilullahu ta'ala fin nusfi min Sya'ban. Bahwasanya Allah turun pada pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Dan ini sudah dibicarakan hadisnya atau yang seperti ini, bahwa hadis ini dhaif. Bahkan dikatakan ya dhaif, kulla lailatin yanzil, wahai rawi yang lemah, sesungguhnya turunnya Allah ke langit dunia setiap malam, bukan pada nisfu Sya'ban saja. Dikatakan turun ila sama'id dunya lailan, pada satu malam, ila akhirin nahar minal ghad, sampai akhir siang keesokan harinya. Faya'tiqu minan nari, kemudian memerdekakan sekian banyak manusia dari api neraka, bi'adadi sya'rin ma'zin, sejumlah bulu-bulu yang ada di seekor kambing, wa yuktabul hajj, dan dicatat orang-orang haji, wa yunzilu arzaqas sanah, dan juga diturunkan rezeki untuk 1 tahun, wa la yatruk ahadan illa ghafara lahu, dan tidak ditinggalkan seorang pun kecuali diampuni, illa musyrikan, kecuali seorang musyrik, au qati'ar rahim, atau yang memutus silaturahmi, au 'aqqan, atau yang durhaka pada orang tuanya, au musyahina, atau yang musyahin, yang saling mendendam antara dua orang. Hadis ini dengan lafaz yang seperti ini sudah sebutkan kelemahannya, dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dan juga Ibnu Majah dalam sunan Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahimahullah, dan dikatakan oleh Tirmidzi la na'rifu illa min hadzal wajh, kami tidak mengetahui kecuali dari sisi ini, dari hadis Hajjaj. Wa sami'tu Muhammadan, aku dengar Muhammad yudha'if hadzal hadis. Yudha'if hadzal hadis. Dibawakan lagi riwayat berikutnya oleh beliau. Akhbarana Abu Tahir ibn Khuzaimah qala haddatsana jaddi al-Imam qala haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani. Tentu yang dimaksud adalah Imam adalah Ibn Khuzaimah, karena ini adalah Abu Tahir ibn Khuzaimah dari Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, kakeknya. Qala haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Ismail ibn Ulayyah an Hisham Ad-Dastuwai. Qala al-Imam, kalau ada ha berarti berpindah sanad tapi hadisnya sama. Berarti sekian sanad nanti akan bersambung di akhirnya. Nanti akan dikatakan di akhirnya dan semuanya dari fulan. Jadi ini sanad berhenti, ini sanad berhenti, ini sanad berhenti, kemudian semuanya dari satu. Sehingga dikatakan ha. Qala al-Imam haddatsana Ja'farani haddatsana Abdullah ibn Bakr As-Sahmi qala haddatsana Hisham Ad-Dastuwai wa haddatsana Ja'farani haddatsana Yazid qala yani ibn Harun qala akhbarana Ad-Dastuwai ha. وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى. Berarti 3 sanad tadi semuanya dari Yahya ibn Abi Katsir, dari Hilal ibn Abi Maimunah, an Atha ibn Yasar haddatsani Rifa'ah ibn Urabah al-Juhani ha. Bersambung lagi dengan sanad lain. Qala al-Imam haddatsana Abu Hashim Ziyadah ibn Ayyub qala haddatsana Mubashshar ibn Ismail al-Halabi an al-Auza'i qala haddatsana Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsani Hilal ibn Abi Maimunah an Atha ibn Yasar qala haddatsani Rifa'ah ibn Urabah al-Juhani qala sadarna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, kami masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah.
Faja'alu yasta'dinuna an-nabi. Maka mulailah mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk menempatkan dirinya di tempat lain. Yani untuk singgah di tempat lain. Faja'ala ya'dhan lahum. Maka Nabi pun mengizinkan mereka. Silahkan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Nabi pun bersabda, "Ma balu syiqqi syajari alladhi yali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadha ilaikum minal akhar?" Kenapa? Kalau sisi pohon yang di sana ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru lebih kalian tidak sukai daripada sisi yang lain. Ini kenapa tidak mau tinggal di sini? Di sisi pohon yang ini. Kenapa kalian minta izin untuk tinggal untuk dinaung di sana, bernaung di sana, di tempat lain? Kata Nabi, kenapa? Sisi pohon yang aku ada di sini lebih kalian tidak sukai daripada sisi yang lain. Fala yara minal qaumi illa bakiyan. Maka ketika itu tidaklah seorang pun dari kaum yang hadir kecuali menangis. Ini Rasulullah SAW sedih. Kenapa mereka ingin berpisah dengan Rasulullah SAW, ingin singgah bernaung di tempat lain. Qala yaqulu Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq berkata, "Innal ladzi yasta'dzinuka ba'daha lasafih." Sungguh orang yang minta izin setelah ini kepada Rasulullah SAW untuk memisahkan diri, untuk bernaung di tempat lain, maka orang itu safih. Berarti orang itu safih minas sufaha. Ini bodoh. Kalau setelah ucapan ini masih ada yang mau tega meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahamidallahu wa ta'ala. Maka bangkitlah Nabi, berdiri memuji Allah dan menyanjungnya. Wa kana idza halafa qala, dan beliau alaihi salatu wasallam kalau bersumpah berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Walladzi nafsi biyadihi. Terjemahannya, demi yang diriku ada di tangannya. Berarti demi Allah yang diriku ada di tangannya. Bukan terjemahannya demi jiwa. Bukan. Rasulullah SAW tidak bersumpah dengan jiwa. Bersumpah dengan Allah SWT, dengan nama Allah SWT. Sehingga penterjemah yang menerjemahkan demi jiwa demi jiwaku yang ada di tangannya, itu sungguh keliru besar. Dan mengajarkan sesuatu yang salah, yang batil, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Bukan begitu maknanya. Walladzi nafsi biyadihi, maknanya demi yang jiwaku ada di tangannya. Ini demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Asyhadu indallah, aku mempersaksikan di sisi Allah. Ma minkum min ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir thumma yusaddid illa salaka bihi fil jannah. Aku bersumpah dengan nama Allah yang jiwaku ada di tangannya. Aku mempersaksikan di sisi Allah bahwa tidaklah seorang pun di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian yusaddid, kemudian lurus istiqamah, kecuali dia berjalan dengannya ke dalam surga. Dia berjalan dengan itu ke dalam surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu ayatnya. Yani maknanya orang yang beriman pada Allah kemudian istiqamah, yang yu'minu billahi wal yawmil akhir, kemudian yusaddid, kemudian istiqamah dan lurus di atas itu. Maka Rasulullah SAW mempersaksikan bahwa dia akan berjalan menuju surga. Walaqad wa'adani Rabbi, dan sungguh Rabbku telah menjanjikan kepadaku, an yadkhula min ummatil jannata 70,000 bighairi hisabin wala adab. Allah telah menjanjikan kepadaku akan masuk dari umatku ke dalam surga 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Wa inni la arju alla tadkhuluha hatta tatabawwa'u wa man salaha min azwajikum wa dhurriyyatikum masakinukum fil jannah. Dan aku berharap tidaklah kalian masuk kecuali setelah dipersiapkan untuk kalian dan juga untuk orang yang saleh dari turunan kalian, dari istri-istri kalian dan turunan kalian, dipersiapkan tempat-tempatnya dalam jannah. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, tsumma qala
idza madha syatrul lail, jika lewat setengah malam, au qala thuluthahu, atau beliau bersabda jika lewat 2/3 malam, yanzilullahu ila sama'id dunya, Allah akan turun ke langit dunia. Tsumma yaqul, kemudian berkata, la as'alu an ibadi ghairi, tidak ada yang bertanya tentang hamba-hambaku selainku. Man dalladhi yas'aluni fa'utiyah, siapakah yang mau meminta kepadaku maka akan aku beri. Man dalladhi yad'uni fa'ujibah, siapa yang mau menyeru kepadaku, berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Man dalladhi yastaghfiruni fa'aghfirulah, siapa yang mau meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Hatta yanfajir as-subh, sampai terbitnya subuh. Demikian lafaz hadis Al-Walid. Karena hadis ini sama isinya dengan yang sahih yang sudah diriwayatkan sebelumnya sekian banyak jalan, maka ini sungguh menunjukkan betapa yakinnya hadis ini karena ditambah dengan riwayat lain yang juga sahih. Di samping hadis yang lafadznya sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, di sini ada ziyadah, ada tambahan berita-berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah akan persiapkan untuk orang-orang beriman tempat-tempatnya dalam jannah. Masakinukum fil jannah. Rumah-rumah kalian, istana-istana kalian di dalam jannah. Dan disebutkan akan masuknya 70.000 orang ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Dan itu dikulikan dalam riwayat-riwayat lain yang lebih sahih. Yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabi wa ma'hu ar-rajul wa rajulan. Wara'aitun nabi wa ma'hu ar-rahtu. Wara'aitun nabi wa laysa ma'ahu ahad. Ditampakkan kepadaku umat-umat. Maka aku melihat nabi yang bersamanya pengikut 1-2 orang. Dan aku melihat nabi yang pengikutnya sekian orang. Rahat adalah jumlah yang dari 3 sampai kurang dari 10. Itu rahat. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Dan kemudian aku melihat pula sawad azim. Aku melihat hitam yang besar. Ini jumlah manusia yang besar sekali disebut dengan sawadun azim. Hanya hitam saja yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira bahwa itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuh. Itu adalah Musa dan kaumnya. Walakin anzur ila al-ufuq, tapi lihat ke ufuk lain. Maka aku melihat ke ufuk lain, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fara'aitu sawadun 'azim, dan aku melihat jumlah yang lebih besar lagi. Wa ma'ahum, dan bersamanya 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka qila li, dikatakan kepadaku, innahum ummatuk, merekalah umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam riwayat lain disebutkan wujuhuhum kal qamari lailatul badri, wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Karena ini keistimewaan umat ini, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa qala, dan disebutkan pula di sini tentang orang yang istiqamah dan dijamin untuk, atau dikatakan dijamin dengan jannah, bahwa siapa yang istiqamah di atas keimanan pada Allah dan hari akhir, maka niscaya salaka bi fil jannah. Qala Syekhul Islam, Imam Shawbani membawakan ucapan Syekhul Islam setelah menyebutkan sekian riwayat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, qultu falamma sahha khabarun nuzul 'anil rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aqarra bihi ahlus sunnah wa aqbalul khabar. Hadis tadi disebutkan, dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid, dan Imam Ahmad dan juga Daruqutni dan At-Tayalisi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri
rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Kalau Syekhul Islam, yakni penulis sendiri, artinya karena ini yang menulis adalah pencatatnya atau istilahnya nusakh. Kata nusakh berkata Syekhul Islam Imam As-Sabuni rahimahullah. Qultu, aku katakan. Yang setelah membawakan riwayatnya, beliau berkata, aku katakan. Falamma sahha khabarun nuzul. Setelah sahih berita tentang turunnya Allah SWT ke langit dunia dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aqarra bihi ahlus sunnah, maka ahlus sunnah menetapkan sifat nuzul bagi Allah, wa qabilul khabar, dan mereka menerima berita ini, wa asbatun nuzul ala ma qalahu Rasulullah SAW, maka ahlus sunnah menetapkan sifat ini bagi Allah sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa lam ya'taqidu tashbihan binuzul khalqihi. Dalam keadaan mereka tidak meyakini adanya penyerupaan dengan turunnya makhluk-makhluk. Meyakini sifat nuzul dengan tidak meyakini penyerupaan dengan makhluk. Hati-hati. Tidak mesti yang menetapkan sifat turun berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini bantahan dari beliau kepada mereka para mu'attilin, para penolak-penolak sifat. Mereka mengatakan bahwa kalian menetapkan sifat turunnya Allah berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kalian menetapkan sifat turun bagi Allah berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Allah tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu, kata mereka. Maka kita katakan dengan apa yang diucapkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah, bahwa ahli sunnah menetapkan sifat turun tetapi tidak menetapkan kesamaan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Walam yabhatsu an kaifiyatihi, dan mereka ahli sunnah tidak membahas, tidak mencari-cari kayak apa turunnya. Tidak membahas, tidak mencari-cari, tidak mempertanyakan kayak apa turunnya. Idla sabila ilaiha bihal, karena enggak ada cara kayak apapun untuk mencari kayak apanya, seperti turunnya Allah atau seperti apa turunnya Allah. Tidak bisa. Enggak ada jalan apapun untuk mencari kaifiyah. Tidak bisa. Wa alimu wa arafu wa tahaqqaqu wa ataqadu anna sifat Allah la tushbih sifatil khalqi. Dan mereka ahlu sunnah mengamalkan, mengenali dan mewujudkan, yakni meyakini hakikat. Dengan yakin i'taqadu anna sifat Allah, bahwa sifat-sifat Allah la tushbih sifatul khalq, tidak sama dengan sifat makhluk. Para ahli sunnah, para ulama semuanya menetapkan, meyakini bahwa sifat Allah tidak akan sama dengan sifat makhluk. Kama anna dzatahu la tushbihu dawatul makhluqat, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, demikian pula turunnya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dengan makhluk saja berbeda zatnya, berbeda cara turunnya. Iya Pak ya. Turunnya makhluk ini dengan makhluk itu berbeda. Turunnya burung dengan turunnya manusia enggak sama. Barakallahu fikum. Antara makhluk dengan makhluk, antara binatang dengan binatang enggak sama. Apalagi antara makhluk dengan Allah yang laisa kamitslihi syai', yang Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka tentunya turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk-makhluk. Ta'ala Allahu 'amma yaqulul musyabbihah wal mu'attilah 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh para penyerupa, golongan-golongan musyabbihah. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh musyabbihah. Musyabbihah menyatakan turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Wal mu'attilah, demikian pula maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh mu'attilah. Apa yang diucapkan oleh mu'attilah? Allah enggak punya sifat. Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah tidak memiliki sifat-sifat. Baik. Berarti kita sucikan Allah dari ucapan-ucapan ahlul batil, apakah golongan musyabbihah ataupun golongan mu'attilah. Golongan musyabbihah yang menyerupakan, golongan mu'attilah
yang menolak sifat. Ta'ala Allahu amma yaqulul musyabbihah wal mu'attilah 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari apa yang mereka ucapkan. Wa la'anahum la'nan katsira, dan semoga Allah melaknat mereka, para musyabbihah dan para mu'attilah. Musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mu'attilah yang menolak sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, berkata musannif muallif Syekhul Islam rahimahullah, wa qara'tu li Abi Abdullah ibn Abi Ja'far al-Bukhari wa kana Syekh Bukhari fi 'asrihi bila mudafa'ah. Aku membaca tulisannya Abu Abdullah ibn Ja'far al-Bukhari, yang beliau adalah syekhnya Bukhari di zamannya dengan tidak ada yang menentang. Dan juga Abu Hafiz kana min kibari ashabi Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, yaitu salah satu dari tokoh-tokoh besar pengikut atau murid dari Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, yani ibn Abi Hafs, qala Abdullah ibn Uthman wa huwa Abdan Syekh Umaru, yaqulu, dia berkata, sami'tu Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, aku mendengar Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani adalah murid terkenal, yang paling terkenal dari Abu Hanifah. Qala atau yaqul qala Hammad ibni Abi Hanifah, berkata Hammad anak Abu Hanifah. Qulna li haula, kami katakan pada mereka. Khairuddin azakumullah, lengkap sudah. Pada kajian hari ini kita membahas kitabnya Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Sedangkan pada hari berikutnya, malam Kamis, kita membahas Syarhus Sunnah, seorang ulama besar dari mazhab Hanabilah. Sedangkan yang dinukil di sini tokoh besar dari mazhab Hanafiyah, untuk menunjukkan bahwa dalam masalah ini enggak ada perselisihan di kalangan para imam Ahlus Sunnah. Yang keempat, barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga mereka yang mu'attilah, penolak-penolak sifat, atau mu'awwilin, para penakwil-penakwil sifat, mereka tidak punya panutan, enggak punya pegangan dari para ulama. Mazhab apa kalian? Mazhab Syafi'i, ini kitabnya dari mazhab Syafi'i. Mazhab Hanabilah, itu kitab yang kita bahas, Syarhus Sunnah, mazhabnya Hanabilah. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahnaf, ini dia ucapan para tokoh-tokoh Ahnaf. Dinukil dalam kitab Fathul Majid Sun'ullah Al-Hanafi. Hanafi juga. Dinukil dalam kitab kita ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yaqul qala Hammad bin Abi Hanifah. Apa ucapannya? Perhatikan ucapannya. Qulna li haula, kami katakan pada mereka, ini para penolak-penolak sifat. Ara'aitum qaulallahi azza wa jalla, bagaimana pendapat kalian tentang ucapan Allah azza wa jalla, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu dan para malaikatnya berbaris-baris. Dan juga ayat lain, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikah, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah pada mereka dan juga para malaikat-malaikat. Bagaimana pendapat kalian? Fahal yaji'u rabbuna kama qal? Baca dua ayat ini dan kemudian kami pertanyakan, apakah menurut kalian bahwa Allah benar-benar datang sebagaimana dikatakan dalam ayat ini? Wa hal yaji'ul malaku saffan saffa, dan apakah benar-benar malaikat datang dengan berbaris-baris? Qalu, mereka menjawab, ammal malaikah fayaji'una saffan saffa. Adapun malaikat, iya, datang saffan saffa. Wa amma Rabbu ta'ala, adapun Rabb subhanahu wa ta'ala, fa inna la nadri, kami enggak tahu. Ma'ana dzalik, kami enggak tahu apa yang dimaksud. Apa maksudnya? Allah Ta'ala, kami enggak tahu. Enggak mau menafsirkan datang itu datang. Maknanya enggak tahu. Padahal lafaz yang sama, fi'il yang sama disebutkan untuk fa'il yang berbeda. Ja'a rabbuka wal malaku. Rabbuka dengan lafzul jalalah marfu', wa alamat raf'ihi dhammah, dan juga wal malak
yang juga sama kedudukannya marfu' karena dia atfun. Ma'tuf ala marfu'i marfu'. Berarti kenapa fi'il yang sama ja'a kepada malaikat iya, kepada Allah tidak tahu. Ini keanehan. Kata mereka, kalau malaikat-malaikat iya, ja'a. Tetapi Rabb, aku nggak tahu apa makna ja'a bagi Allah Ta'ala. Wala nadri kaifiyata ji'atihi, dan kami nggak tahu bagaimana datangnya Allah. Kayak apa? Nggak ngerti saya. Maka kami katakan, kata Hammad ibn Abi Hanifah, kalau mereka berkata seperti itu, kami katakan pada mereka, inna lam nukallifkum an ta'malu kaifa ji'atihi, an ta'lamu kaifa ji'atihi. Atau kaifa ji'atahu. Kami tidak menuntut kalian untuk mengetahui kayak apa turunnya, kayak apa datangnya. Enggak. Kami enggak menuntut kalian untuk tahu kayak apa datangnya. Kami hanya tanya, apakah benar-benar datang atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Kami enggak tahu kayak apa datangnya. Kami enggak menuntut kalian untuk mengetahui kayak apanya. Walakinna nukallifun an tu'minu bimajihi. Kami hanya menuntut kalian untuk beriman bahwa Allah benar-benar ja'a rabbuka sebagai fa'il, rabbuka dengan rafa, dan enggak ada bacaan-bacaan lain. Enggak ada riwayat-riwayat lain bacaannya enggak begitu, enggak ada. Kami menuntut kalian untuk percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ja'a sebagaimana malaikat ja'a rabbuka wal malaku. Tentunya tidak sama atau majiknya Allah dengan majiknya malaikat. Kaifiyahnya enggak akan sama. Malaikat makhluk. Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Ara'aitum, masih ucapan Hammad ibn Abi Hanifah. Bagaimana pendapat kalian man ankara annal malaikata taji'u saffan saffa? Bagaimana pendapat kalian kalau ada yang mengingkari malaikat datang? Allah katakan ja'a rabbuka wal malaku. Kalian katakan malaikat iya datang. Tapi pendapat kalian bagaimana dengan orang yang menentang? Gak percaya kalau malaikat datang yaumul qiyamah sesuai dengan yang diberitakan dalam ayat ini. Bagaimana pendapat kalian? Qul huwa kafirun mukadzib. Kalau ada mendustakan ayat ini, datangnya malaikat, ya berarti kafir dia. Mukadzib, mendustakan ayat ini. Qulna, maka kami katakan, fakadzalika. Demikian pula orang yang mengingkari datangnya Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Man qala la yaji, siapa yang menyatakan bahwa Allah enggak datang yaumul qiyamah, fahuwa kafirun mukadzib. Maka kami juga akan sama mengatakan kafirun mukadzib, karena ayatnya sama, fiilnya sama, hanya disebutkan marfu'nya dua, Allah dan malaikat. Ja'a rabbuka wal malaku. Kenapa yang separuh diterima, ini enggak diterima? Kenapa kalimat ja'a kepada malaikat iya, ja'a kepada Allah tidak? Kalau kalian menganggap kafir orang yang tidak percaya ja'al malaku, maka kami pun akan berkata kafirnya orang yang mengatakan Allah tidak ja'a. Sebagaimana kalian mengingkari atau mengkafirkan orang yang menyatakan malaikat tidak ja'a. Qala Abu Abdullah Ibn Abi Hafs al-Bukhari aydan dalam kitabnya. Dzakara Ibrahim Ibn al-Ash'ath qala sami'tu al-Fudail Ibn Iyad. Aku mendengar al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah berkata, "Idza qala lakal Jahmiyyu inna la nu'minu bi rabbin yazulu an makanihi." Kalau berkata seorang Jahmi, pengikut Jahm bin Safwan, penolak-penolak sifat, tokohnya adalah Jahm bin Safwan. Kalau berkata pengikut Jahm kepadamu, aku enggak percaya, aku enggak beriman adanya Rabb yang bisa bergeser dari tempatnya, aku enggak percaya. Maka faqul maka engkau katakan pada mereka, kami beriman, ana umin bi rabbin yaf'alu ma yasha. Aku beriman dengan Rabb yang maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Lihat jawabannya. Kalau ada yang berkata, aku enggak percaya, aku enggak yakin kalau ada Rabb yang bisa bergeser dari tempatnya, maka kita katakan kami beriman dengan Rabb yang yaf'alu ma yasha, yang melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah mau melakukan apa urusan kamu?
Allah memiliki sifat fa'alun lima yurid, maha melakukan apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha, melakukan apapun yang diinginkannya, dan kita tidak berhak untuk protes apapun. Maka apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, amanna bihi, dan apa yang tidak dikhabarkan kita katakan wallahu taala a'lam. Apa yang dikhabarkan kita percaya, kita beriman. Ja'a rabbuka, kita katakan ja'a rabbuka, bahwa Allah datang. Kayak apa? Tidak dikhabarkan, maka kita tidak tahu. Selesai. Sederhana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah untuk diterima oleh akal-akal manusia. Karena perkara-perkara yang benar-benar pas, cocok dengan apa yang Allah ciptakan dari akal-akal kita. Kaum muslimin yang saya hormati, adapun mereka-mereka yang menuntut kaifiyah tidak akan pas dengan akal yang sekepal. Ujung-ujungnya mereka akan stres, berpikir kayak apa. Stres. Jangan dipikirkan. Wallahu ta'ala alam, enggak dikhabarkan. Kenapa harus memaksakan diri takallufan untuk memikirkan kayak apa. Dan kenapa menolak ayat yang sangat jelas gamblang dengan bahasa Arab yang sangat jelas pula. Quran dan Arabian. Wa ja'a rabbuka. Dan dengan ini juga sama kita katakan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Karena itu sama dengan sifat maji, sama dengan sifat ityan. Yani Allah datang ke langit dunia. Laisa kamitslihi syai', dengan tidak serupa dengan apapun. Alhamdulillah. Selesai pembacaan riwayat-riwayat yang rinci dari sekian banyak jalannya, sekian banyak sanadnya, dan itu semua dilakukan oleh al-muallif untuk meyakinkan riwayat ini tidak diragukan kesahihannya. Barakallahu fikum. Adapun yang selanjutnya insyaallah akan kita bahas mauqifus salaf min hadhil akhbar. Sikap salaf terhadap berita-berita yang seperti ini. Akan dinukilkan dari sekian banyak imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah untuk atau dalam mengimani hadis-hadis yang seperti ini. Bukan hadis ini saja, hadis-hadis yang seperti ini. Sifat turunnya Allah ke langit dunia, dilihatnya Allah yaumul qiyamah, berbicaranya Allah dan seterusnya. Itu ada kaidah-kaidahnya dan ada nasihat-nasihat dari para imam-imam Ahlus Sunnah yang insyaallah kita akan baca pada kajian berikutnya باذنillah taala. Subhanakallahumma